Amin. Haleluya. Wow, Yesus kita dahsyat. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hari saya tidak mengadakan doa pagi bersama-sama, tapi saya percaya setiap kita membangun mesbah di rumah kita masing-masing, dan kita percaya hadirat Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap terus bertahan menghadapi badai kehidupan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, ya. Baik teman-teman yang di Facebook, teman-teman di Zoom, teman-teman di Instagram, maupun teman-teman yang bergabung melalui TikTok Live. Ayo mari siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Beberapa hari yang lalu dalam terakhir pembahasan firman Tuhan, saya bagikan dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 21. Ya, beberapa hari yang lalu atau tepatnya terakhir di mana saya membagikan renungan dalam doa pagi itu, saya bagikan dalam Keluaran, atau kita lebih tepatnya sudah sampai di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat 21. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana Musa dan bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan? Mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Makanya ibadah doa pagi online ini dimulai dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Bukti bahwa kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sehingga akhirnya kita rindu. Setiap kali kita memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, disitulah Allah melawat setiap kita. Ya saudara ya, saya teringat bagaimana Rasul Paulus dan Silas ada dalam penjara. Namun apa yang terjadi dalam penjara? Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan terjadi kelepasan, terjadi mujizat. Ada banyak hal yang terjadi tatkala kita memuji menyembah Tuhan. Ada mujizat terjadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kemarin saya sudah bagikan hal itu, atau lebih tepatnya terakhir dalam pembagian firman Tuhan, saya bagikan hal tersebut, saudara dikasih dalam Tuhan. Bagi setiap umat Tuhan yang mau terus mempelajari kebenaran firman Tuhan, saya sudah bagikan renungan yang ada, saya sudah bagikan pembahasan setiap kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan dalam setiap doa pagi ini. Saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi saudara bisa lihat di sana setiap renungan-renungan singkat Bible and Coffee. Saya punya program Bible and Coffee, dan juga renungan pagi yang setiap pagi saya bawakan dalam doa pagi online ini, saya bagikan juga di YouTube channel saya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan bisa lihat di sana, dan saya percaya akan memberkati setiap kita, ya. Puji Tuhan. Keluaran, sekarang kita masuk dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Kemarin ayat beberapa hari yang lalu ayat pertama sampai dengan ayat 21 saya sudah bagikan, dan kita belajar tentang bagaimana ada ucapan syukur di sana. Sekarang kita masuk dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat terakhir, yakni ayat 27, ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sana. Bapak Ibu yang mau melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu juga bisa lihat di layar yang ada di atas saya, ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Jadi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Tuhan menutup Laut Teberau, di dalamnya orang-orang Firaun, orang-orang Mesir, dan tenggelam, mati semua di sana. Setelah dari itu, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membawa mereka berangkat ke padang gurun Syur, ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau lalu pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, ya, ini mesti ada dalam kehidupan kita. Kita mesti pegang hal ini. Kenapa?
Karena jangan berpikir ikut Tuhan, oh ikut Tuhan pasti diberkati, oh ikut Tuhan pasti mendapatkan apa yang gue inginkan, oh ikut Tuhan pasti akan begini. Ekspektasi kita harus diubah. Bangsa Israel ketika mengikut Tuhan diluputkan dari perbudakan, melihat mujizat Allah di Laut Teberau. Ketika berjalan, Alkitab mencatat 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun tidak mendapat air. 3 hari, saudara. Mungkin kalau kita mengalami hal itu, kita bilang begini, Tuhan ini sebenarnya yang utus saya ini keluar dari Mesir ini Tuhan, bukan sih? Kalau memang benar Tuhan, kenapa kita nggak dikasih air minum? Buat kayak apa gitu, kan Tuhan buat kayak mujizat. Seringkali itu yang kita hadapi, saudaraku. Tuhan, saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa rumah tangga saya belum dipulihkan? Tuhan, saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa sakit penyakit masih ada dalam hidup saya? Saya udah ikut Tuhan, tapi kenapa begini, kenapa begitu? Saudaraku, kita lupa bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita harus mau diatur oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ikut Tuhan berarti harus diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang atur Tuhan. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang ngatur-ngatur Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini anak, gak bisa ngatur orang tua. Kita lupa kita ini hamba, gak bisa ngatur Tuhan. Ada banyak dari kita ngatur Tuhan. Saya udah buat ini, ayo sekarang Tuhan kerjakan ini ya. Saya udah kerjakan ini, ayo Tuhan sekarang udah buat ini. Hei, kita beribadah bukan bersifat transaksional, saudaraku. Kita beribadah sebagai bentuk ucapan syukur. Saya beribadah kepada Tuhan karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Bukan karena untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan itu. No. Belajar untuk mengerti hal ini. Ikut Tuhan berarti harus siap diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang atur Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum ada air, ya. Kalau Tuhan bilang belum bisa dipulihkan, nggak usah dipulihkan. Kalau Tuhan bilang ekonomimu belum waktunya dipulihkan, oke, hadapi. Biar bagaimanapun hal ini yang terjadi, hal ini yang mesti kita pegang, saudaraku. Sehingga kita menjadi orang-orang yang belajar untuk tunduk, sadar diri siapa kita. Jangan tertukar status. Yang Tuhan siapa, yang hamba siapa. Yang atur siapa, yang diatur siapa. Kalau memang Tuhan izinkan masih ada pergumulan dalam rumah tangga, hadapi. Tuhan kasih kekuatan kok, janjinya jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan setia, Tuhan sediakan jalan keluar. Tapi belum sekarang jalan keluarnya. It's okay. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Lihat ya selanjutnya ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Oke. Toh yang pimpin mereka tetap Tuhan. Dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tuhan memimpin mereka. Tapi mereka tidak mendapatkan air. Ayat selanjutnya, ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Giliran dapat air nggak bisa diminum. Seakan-akan kalau bahasa orang dunia ya gitu kan, PHP. Tuhan ini PHP amat sih. Kalau ada air, yang bawa air itu bisa diminum gitu loh. Kembali lagi, siapa kita atur-atur Tuhan? Siapa kita? Kalau memang keadaan pada saat itu tidak bisa berubah, it's okay, karena tidak selamanya apa yang kita hadapi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya kan? Ketika bangsa Israel tidak mendapat air selama 3 hari berjalan di padang gurun, sekali yang masuk ke suatu tempat yang bernama Mara, ada air, tapi airnya pahit, tidak bisa diminum. Udah berharap, wow dapat air, tiba-tiba air yang gak bisa diminum, saudara. Seakan-akan Tuhan PHP. Kita lihat selanjutnya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Ya. Ayat 24, dampak yang terjadi membuat bangsa Israel apa? Ayat 24. Lalu bersungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada dua respon yang bisa kita ambil. Kitalah yang memilih, tetap bersyukur atau mengeluh dan bersungut-sungut. Itu keputusan siapa? Saudara dan saya. Itu keputusan kita. Kita mau mengeluh, kita bersungut-sungut. Itu keputusan kita. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini. Keadaan di depan kita, keadaan yang terjadi tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menentukan, tidak bisa memaksa kita. Seharusnya ya, untuk kita mengeluh atau kita bersyukur. Tidak bisa. Karena itu keputusan kita secara sadar. Ingat ketika Nabi Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, tetapi aku akan beria-ria, aku akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Keputusan. Sekalipun keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi keputusan kita apa? Bangsa Israel memutuskan untuk bersungut-sungut sambil berkata, apa yang akan kami minum? Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan menguji mereka. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka apa dikatakan? Maka aku, kata Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, kata Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Perhatikan ayat 27, saudara. Apa yang terjadi ayat 27? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ketika ketetapan Tuhan berikan, apa yang terjadi? Ada berkat. Ketika ketetapan Tuhan mereka lakukan, apa yang terjadi? Ada pemutarbalikan keadaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikan keadaan. Sekarang jadi pertanyaan gini, kita mau gak percaya bahwa Tuhan sanggup? Kita mau gak percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini Tuhan bisa ubahkan dengan caranya yang ajaib? Kita mau gak percaya? Dan itu keputusan kita. Kita bisa bersungut-sungut, tapi kita bisa bersyukur di satu sisi. Tergantung cara pandang kita. Kalau kita memandang itu sebagai pendidikan Tuhan, sebagai pendewasaan iman, maka kita bersyukur. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi itu sebagai pembentukan karakter kita, pemurnian hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Apakah engkau benar-benar mengikutiku dengan setia, atau engkau cuma kejar dompetku, kata Tuhan, kejar berkatku, atau engkau mengejar hatiku, kata Tuhan. Itu kan perlu diuji. Dengan apa? Dengan keadaan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari perikop ini, dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat 27, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Dan saya percaya betul ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita dapati?
Yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini, dari pembicara atau perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, yang pertama dari ayat 22 dan 23. Coba kita kembali ke ayat 22 dan ayat 23 pembacaan firman Tuhan. Ayat 22 dan 23. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air, ya. Ingat, ini masalah. Dalam hidup kita pun, dalam kita mengiring Tuhan, gak luput dari masalah. Setelah masalah ini terjadi, di ayat 23 perhatikan. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Jadi begini, ada masalah. Yang pertama di ayat 22, bahwa bangsa Israel tidak bisa minum air selama 3 hari di padang gurun. Itu masalah yang pertama. Begitu mereka masuk ke Marah, mereka lihat ada air. Tapi timbul masalah yang kedua, air itu pahit sehingga nggak bisa diminum. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, kita belajar bahwa dalam kita mengiring Tuhan, masalah itu akan datang silih berganti. Jangan berpikir bahwa engkau ikut Tuhan gak ada punya masalah. No. Justru terkadang Tuhan biarkan kita di tengah-tengah masalah. Tuhan terkadang izinkan kita melihat masalah. Bahkan terkadang Tuhan tidak angkat masalah kita ketika kita berdoa, Tuhan lalukan kami dari masalah ini. Tuhan gak angkat. Tapi Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita menghadapi masalah tersebut. Nah, yang saya pelajari dari peristiwa ini, saudaraku, di ayat 22 dan 23. Tuhan menuntun umatnya melewati masalah demi masalah. Dalam kita mengiring Tuhan, kita akan mengalami masalah. Masalah yang satu datang, masalah satu selesai, datang masalah yang baru. Masalah yang baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Yang lebih baru selesai, datang lagi yang lebih baru. Loh, pendeta nggak bisa gitu, kita hidup nggak punya masalah. Nggak bisa. Selama kita menginjakkan kaki kita di muka bumi ini, saudaraku, akan datang masalah silih berganti. Makanya sederhana, hidup itu jangan cari masalah. Iya kan? Masalah nggak perlu dicari, datang dengan sendirinya. Jangan cari masalah. Ribut sama si A, ribut sama si B, ngegosipin si A, ngomongin si B. Nggak usah lah. Tanpa kita buat masalah, masalah akan datang sendirinya dalam hidup kita. Akan datang dengan sendirinya. Karena itu pastikan, dalam kita mengiring Tuhan yang perlu kita ingat, masalah akan datang. Tidak ada orang yang luput dari masalah. Tahukah saudara, justru karena masalah kita melihat kemuliaan Allah. Justru karena masalah kita melihat kedaulatan Tuhan. Ketika bangsa Israel ada diperhadapkan di padang gurun, diperhadapkan dengan Laut Tiberau di depan, dan di belakang mereka adalah orang-orang Firaun hendak membunuh mereka. Mereka diperhadapkan dengan masalah, gak ada jalan keluar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membelah Laut Tiberau, dan mereka berjalan di tengah-tengah Laut Tiberau. Masalah membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Masalah membuat kita jadi mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Makanya Daud pernah bilang dalam Mazmur 119 ayat 71, saudaraku. Mazmur 119 ayat 71 bilang begini, aku tertindas itu baik bagiku. Bayangkan, pemazmur bilang aku tertindas itu baik bagiku. Ada masalah dalam hidupku, itu baik bagiku. Kenapa? Agar aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi dengan adanya masalah, dengan adanya pergumulan hidup, kita belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika bangsa Israel masuk ke Marah, mereka nggak dapat minum air pahit, namun Tuhan pakai kayu untuk diberikan kepada Musa menjadi manis air tersebut. Saat itulah diberikan ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti ada masalah, ada ketetapan Tuhan. Ada masalah, kita belajar sesuatu yang baru. Ada pergumulan, kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi sederhananya begini, jangan doa agar masalah lalu dalam hidupmu,
Tapi berdoalah agar engkau kuat menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena seringkali di balik masalah ada pendidikan. Engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dijatuhkan, engkau dirancangkan hal-hal yang jahat. Ada pembelajaran di balik hal tersebut. Tuhan kita adalah Tuhan yang merindukan setiap kita anak-anaknya itu belajar banyak hal. Sehingga akhirnya kita mengerti. Oh, kalau terjadi seperti ini maka saya harus buat seperti ini. Oh, kalau terjadi seperti itu maka saya harus lakukan seperti itu. Didewasakan. Ya, jadi yang pertama kita belajar dari ayat 22 dan ayat 23 dari Keluaran pasal yang ke-15 ini. Apa yang kita pelajari? Bahwa Tuhan menuntun umatnya melewati masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Untuk apa? Kita belajar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, melalui masalah saya belajar. Ayo ketik di kolom komentar, tulis di sana, melalui masalah hidup saya belajar banyak hal. Ya. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Yang kita pelajari dari perikop ini di ayat yang ke-25. Coba perhatikan ayat 25. Ayat 25 firman Tuhan bilang begini, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Apa yang kita pelajari di ayat yang ke-25 ini? Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu yang pahit dalam hidup kita menjadi manis. Haleluya. Iya kan? Tuhan memperlihatkan kayu kepada Musa. Lemparkan kayu itu ke dalam air. Di mana ada air pahit, Tuhan lemparkan ke sana. Dan air itu Alkitab katakan menjadi manis. Dalam hidup ini saya tahu ada hal-hal yang membuat hati kita pahit, hidup kita pahit. Tapi izinkan saya juga menyampaikan kabar sukacita ini, bahwa segala sesuatu yang menurutmu itu membuat pahit hidupmu, bawa kepada Tuhan. Dia akan ubahkan segala yang pahit menjadi manis dalam hidupmu. Ingat peristiwa perkawinan di Kana. Bagaimana mempelai kehabisan anggur pada saat itu. Itu masalah yang sangat krusial, saudaraku. Tapi Tuhan ubahkan air yang tawar ini, air yang tidak berarti ini, menjadi anggur yang terbaik. Apa dalam hidup kita yang kita pikir udah hancur? Mungkin kau berkata, pendeta, rumah tangga saya sudah hancur. Pendeta, ekonomi saya sudah hancur. Pendeta, sakit kesehatan saya sudah hancur. Keluarga saya sudah hancur. Bawa itu. Serahkan itu sama Tuhan. Saya teramat yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah sampai hari ini tidak pernah berubah. Dia sanggup membuat sesuatu yang tawar, yang pahit, itu diubahkan menjadi manis. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita bawa itu? Maukah kita membawa segala sesuatu yang pahit, segala sesuatu yang tawar ke hadapan Tuhan? Biar Allah yang akan mengubahkan menjadi sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang mengubahkan. Sama-sama kembali taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya Allah yang dapat mengubahkan apa yang pahit menjadi manis. Amin. Amin, saudara. Ya, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan segala yang pahit dalam kehidupan kita menjadi manis. Lihat Ulangan 23 ayat 5. Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Sebab apa? Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Bayangkan, kutuk yang dilemparkan orang dalam hidupmu, Tuhan pakai itu untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, ketakutan, kecemasan, kepahitan, kekecewaan, luka,
Bawa itu sama Tuhan. Tuhan ubahkan di tangan Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi indah. Dalam tangan Tuhan ada perubahan. Diubahkan segala sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik dalam hidupmu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bawa segala sesuatu yang menurutmu pahit, menurutmu sudah tawar, rumah tanggamu yang mungkin sudah tawar, bawa ke dalam tangan Tuhan. Dia yang memberkati rumah tangga saudara dan saya, maka dia juga yang menjaga rumah tangga saudara dan saya. Amin. Apa yang pahit hari-hari ini, apa yang tawar hari-hari ini, yang engkau miliki, engkau hadapi, bawa itu sama Tuhan. Dia akan ubahkan segala sesuatu yang tidak berharga, yang pahit, yang tawar, menjadi manis dan indah di hadapannya. Yang ketiga, yang terakhir kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama kita pelajari ayat 22 dan ayat 23. Tuhan menuntun umatnya melewati masalah demi masalah. Berarti masalah tetap mesti ada dalam kita mengiring Tuhan. Karena itu Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi setiap hari kita mengikut Tuhan, ada salib yang kita pikul. Jangan kita biarkan. Pikul itu, kenapa? Karena ketika kita memikul salib, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di balik salib selalu ada kemuliaan Tuhan. Ya, yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop ini di ayat yang ke-25, di ayat yang ke-25, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang pahit dalam hidup kita, yang tawar dalam hidup kita menjadi manis. Haleluya. Jadi orang mau melemparkan sesuatu dalam kehidupanmu, Tuhan ubahkan. Jadi gini saudara ya, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, nggak usah takut, nggak usah khawatir dirugikan orang, dicurangi orang, nggak usah takut. Kenapa? Apapun yang manusia buat, yang rancangkan dalam kehidupanmu yang jahat, Tuhan ubahkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan ubahkan. Kuncinya satu, engkau mau tunduk, engkau mau taat pada Tuhan. Untuk berkat Tuhan yang kirim kok, untuk berkat Tuhan yang pelihara hidup kita kok. Tapi bagian kita apa? Setia, ikut Tuhan aja. Belajar taat. Nggak usah fokus kepada orang-orang, masalah-masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. No, fokus aja kepada Tuhan. Alkitab katakan pandang salib Yesus. Sehingga ketika kita menghadapi satu dan lain hal dalam kehidupan kita, kita tahu, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupku menjadi baik. Karena itu pastikan kita tahu, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang sanggup merubah segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari perikop ini, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 27 ini, di ayat 27, yakni ayat yang terakhir. Kita lihat di ayat yang terakhir. Apa yang di ayat 27 katakan? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di Elim ada apa? Di sana ada 12 mata air. Haleluya. 70 pohon kurma. Dan mereka berkemah di sana. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Saudaraku, yang ketiga dari perikop ini kita belajar, di balik marah, sesuatu keadaan yang susah, sesuatu keadaan yang rumit, sesuatu keadaan yang tidak ada pengharapan, marah. Di balik marah selalu ada Elim. Pegang hal itu. Di balik kesusahan, di balik masalahmu, di balik tidak ada jalan keluar, ketika engkau lewati marahmu, maka engkau akan mendapati Elimmu. Bangsa Israel harus melewati marah, baru dia mendapatkan Elim. Di marah hanya ada mata air yang pahit, tapi di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ada begitu banyak berkat anugerah Tuhan di sana. Tapi biar bagaimanapun mereka harus melewati marah. Dalam hidup kita pun demikian, saudaraku. Jangan langsung berharap engkau ada di Elim. No, engkau harus melewati marah. Engkau harus melewati marah. Engkau harus menjalani masa-masa padang gurunmu. Kalau hari-hari rumah tanggamu sedang ada di marah, sesuatu yang pahit terjadi dalam rumah tanggamu, kesehatanmu, ekonomimu, hadapi, maju terus, berjalan maju. Karena ketika engkau berjalan maju, engkau bertahan, engkau akan melihat ada Elim di balik marah.
Amin. Ada berkat-berkat Tuhan di balik setiap kesusahan. Ada berkat-berkat Tuhan di balik segala sesuatu yang rumit terjadi dalam hidupmu. Hanya engkau mesti maju. Jangan mengeluh dan bersungut-sungut di marah, lalu engkau pergi meninggalkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat elimmu terjadi dalam hidupmu. Di balik marah yang engkau lewati, yang engkau jalani sekarang, selalu ada elim di depan sana. Tugas kita apa? Sama-sama bilang sama saya, terus berjalan. Pemazmur bilang, orang yang berjalan maju sambil menabur benih, sekalipun dia mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Sekalipun hari-hari ini air matamu berjatuhan, sekalipun hari-hari ini kau merasa kakimu sulit untuk melangkah maju, tetap terus berjalan. Tetap terus berjalan. Tetap terus berjalan. Jangan menyerah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyerah. Amin. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyerah dalam keadaan saya. Saya nggak boleh nyerah ngadepin suami saya. Saya nggak boleh nyerah ngadepin istri saya. Saya nggak boleh nyerah ngadepin anak-anak saya, mertua, menantu saya. Saya nggak boleh nyerah, saya harus maju. Karena kalau emang ini adalah marah kita, tempat di mana kita dididik, tempat di mana kita dilatih, tempat di mana kita didewasakan, maju, saudaraku, maju. Engkau akan melihat elimmu terjadi di depan sana. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada di depan sana, dan Tuhan sudah menantimu di depan sana. Bagian kita adalah maju, maju, dan maju. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita dalam doa pagi. Ingat, masalah akan tetap ada sekalipun kita mengiring Tuhan, sekalipun kita setia. Karena terkadang masalah adalah pembentukan. Dengan masalah kita melihat ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan masalah kita lihat mujizat dari Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga belajar bahwa apapun yang terjadi, keadaan buruk, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi, itu sedang menimpa kita. Tapi kalau kita mau belajar melihat di balik semuanya itu, pasti selalu ada pendidikan-pendidikan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Selalu ada pendewasaan. Dan Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu menjadi baik. Tuhan sanggup membuat segala yang pahit, yang tawar menjadi manis. Asal engkau bawa, engkau serahkan itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah, sekalipun hari-hari ini engkau sedang ada di Marah, tempat di mana bangsa Israel hanya dapatkan air pahit, ingat, berjalan maju. Karena di depan sana sudah ada dan menanti Elim, di mana ada 12 pohon, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sana berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan buat setiap kita yang mau terus maju, yang terus maju dan bertahan dalam hidup kita. Ya, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kami percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan buat kami. Kami bersyukur karena kami tahu firman-Mu termaterai dalam hati kami. Hari ini kami tahu ada banyak hal yang mungkin sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada saat live ini berlangsung. Mungkin mereka sedang mengalami rumah tangga mereka yang penuh dengan pahit, penuh dengan ketawaran. Ekonomi mereka sedang digoncang, kesehatan mereka yang sedang tidak jelas. Tapi hari ini kami diingatkan, tatkala ada masalah demi masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan mendidik kami, Tuhan mendewasakan kami karena Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami tahu apapun yang terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kami, sesuatu yang tawar, sesuatu yang pahit mungkin sedang terjadi dalam hidup kami, kami mau bawa, kami mau serahkan itu dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan sanggup mengubahnya menjadi manis dan indah. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa ada kalanya kami memasuki tempat yang bernama Marah, tempat di mana hanya ada pahit di sana, tidak ada sesuatu yang baik di sana. Tapi kami tahu ketika kami mau terus berjalan maju, bertahan menghadapi Marah, maka kami akan melihat ada Elim, tempat di mana Tuhan menunggu dan menanti di sana.
untuk memberkati setiap kami. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, biarlah firman Tuhan termaterai dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi badai kehidupan kami, karena kami tahu hidup tidak mudah. Tapi satu hal kami percaya, kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang dan menguatkan kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba doa, biarlah setiap mereka tetap terus diarahkan, tetap terus dididik, tetap terus dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa, apapun pergumulan mereka hari-hari ini hadapi, biarlah mereka tetap terus kuat menghadapinya. Hamba ucapkan berkat, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rumah tangganya sedang bergoncang, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Allah campur tangan, sehingga rumah tangga mereka kembali manis, karena ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya mengurapi dan memberkati rumah tangga mereka. Istri mengasihi, mencintai, menghormati suami. Suami mengasihi, menghargai, mencintai istri. Terus ada belas kasihan Tuhan antara suami dan istri dalam pernikahan yang kudus, dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, kalau ada di antara mereka rumah tangga mereka yang mungkin hari ini sedang tergoncang oleh karena suami mereka telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak, atau ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, dan hari ini kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan pulihkan, ketuk setiap hati yang masih jauh dari Tuhan, agar mereka kembali berbalik. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa buat yang sakit. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kami tahu tubuh kami milik Tuhan. Tubuh kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dan kami percaya di atas kayu salib segala sakit penyakit sudah diubahkan menjadi berkat kekuatan kesehatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami terima kuasa, kami terima kesembuhan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh kami menghardiknya keluar dari tubuh kami saat ini juga keluar. Darah Yesus menyembuhkan setiap kami. Darah Yesus menyucikan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sembuh oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Mengalir kuasa kesembuhan dalam hidupmu pagi hari ini, mengalir sehingga tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di rumah kami masing-masing. Kami terima dengan iman, terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Tuhan berkati. Menghabisi tahun 2022, biar Tuhan yang tetap terus tolong kami. Kami tahu hidup kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang dan membela perkara kami. Berkati setiap usaha, dagang, pekerjaan dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Diberkati Tuhan. Diberikan ide-ide yang cemerlang sehingga terjadi kemajuan-kemajuan yang signifikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa untuk mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan. Anugerah Tuhan ada atas hidup mereka. Tuhan pertemukan dengan tempat-tempat yang baik, di mana mereka anak-anak Tuhan bisa bekerja dengan maksimal, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini berdoa kalau ada di antara mereka yang ekonominya sedang tergoncang oleh karena utang piutang yang mengikat mereka, pagi hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Izinkan mereka melihat campur tangan Allah terjadi. Izinkan mereka melihat mujizat Allah dinyatakan atas ekonomi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Kami tahu sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan pelihara kami. Mujizat masih ada dan terjadi sampai hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa merindukan adanya rekonsiliasi, adanya pemulihan
antara hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak yang mungkin hari-hari ribut oleh karena satu dan lain hal. Hari ini sebelum akhir habis tahun 2022, Tuhan, kami mau berdamai dengan kakak-kakak kami, adik-adik kami, mertua, menantu kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami mau berdamai di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Karena di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Bapa, hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan secara khusus. Ada orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa bersama-sama dengan hamba di rumah mereka masing-masing. Mereka membawa masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagai orang-orang muda yang punya semangat dan berjiwa muda, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah zaman ini ya Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk seorang muda menjaga hidupnya untuk benar di hadapan Tuhan. Tapi hamba percaya ketika mereka memulai hari bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka ada pasukan malaikat Tuhan menjaganya, meluputkan mereka dari segala yang jahat. Hamba berdoa, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup masa muda mereka. Dijauhkan daripada segala hal yang membuat iman mereka tumpul. Tapi biarlah Tuhan pertemukan dengan teman-teman, kerabat, persekutuan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga semakin hari orang-orang muda ini semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Jaga hidup orang-orang muda ini ya Allah. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat, sehingga masa muda mereka seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya di dalam nama Yesus. Anugerah dan kasih setia Tuhan ada atas orang-orang muda. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini mencari pasangan hidup, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terlebih mengasihi mereka ya Tuhan, dan menghargai hidup mereka, sehingga kalaupun mereka memiliki rencana untuk masuk dalam jenjang yang lebih serius dalam pernikahan, biar Tuhan mempersiapkan mereka. Biarlah masa muda mereka mempermuliakan nama Tuhan. Mereka jadi terang, mereka berdampak. Bahkan mereka dapat membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Pagari mereka dalam pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan daripada segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini tanpa sengaja mengikuti live doa pagi ini, dan mereka belum mengalami kasih Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan membalut mereka, menyingkapkan jalan cahaya-Mu ya Tuhan, sehingga hidup mereka dituntun dalam terang-terang Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin di antara kami, keluarga kami, ada yang sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Bapak, kami berdoa dan kami sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memulihkan hati mereka, menjamah mereka kembali, sehingga mereka kembali datang kepada Yesus, dipulihkan, dijamah, dilawat di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, sebelum terlambat kami mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Allah, kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kota-kota di mana anak-anak Tuhan tinggal dalam nama Yesus. Biar kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati, dijauhkan dari mara bahaya bencana alam dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perlindungan Allah ada atas kota kami. Kami juga berdoa buat kota-kota intoleran Tuhan, di mana anak-anak Tuhan sulit beribadah di sana. Hari ini kami doa dalam nama Yesus, setiap pengambil-pengambil keputusan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di kota-kota, pemimpin-pemimpin kota, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka.
Kami berdoa sehingga ada anak-anak Tuhan terus dapat beribadah dengan damai, sukacita, merayakan Natal, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Di kota-kota di mana mereka tinggal, mereka boleh beribadah dengan sukacita. Di dalam nama Yesus. Kalau ada oknum-oknum yang berusaha menggagalkan anak-anak Tuhan untuk beribadah, biarlah Tuhan jamah mereka sehingga mereka menjadi Saulus-Saulus yang dipulihkan di akhir zaman. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan nyatakan, lawatan Allah dinyatakan. Bapak terima kasih. Kami pada akhirnya berdoa buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia dijaga, Indonesia diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa buat Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat jajaran menteri yang ada memimpin bangsa kami. Tuhan berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW di bangsa kami. Pemimpin-pemimpin dalam kami, mereka mengambil keputusan. Bahkan Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka. Tuhan kami doakan di dalam nama Yesus, biarlah ketika mereka mengambil keputusan ada hikmat, takut akan Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan ada atas mereka. Oh, kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong jauhkan bangsa kami dari roh pemecah belah, roh adu domba. Jauhkan bangsa kami dari permainan-permainan dukun, permainan-permainan kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami patahkan kuasanya. Darah Yesus memagari, membentengi bangsa kami. Dalam perlindungan Tuhan Yesus bangsa kami. Kalau rencana tahun 2024 akan ada pemilihan umum, Tuhan Yesus kami sepakat mengucapkan berkat. Sehingga keadaan aman, keadaan kondusif. Kami berdoa KPU yang bekerja, bahkan setiap partai-partai yang terpilih. Kami doa sehingga semua berjalan dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dalam pemeliharaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, tuntun setiap kami, arahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya kami bersyukur buat berkat firman-Mu. Hari ini kami hidup memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami berjalan dalam kuasa Kristus Yesus yang menyertai dan menopang kami. Apapun yang kami hadapi, kami dapat berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 melalui platform Facebook Live, Instagram Live, TikTok Live, dan Zoom ya. Bagi setiap kita yang baru bergabung, setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita doa, kita mulai hari bersama dengan Tuhan. Kita ucapkan berkat, hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kita mengiring Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita, setiap umat Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, dan pastikan kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.